Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Rebecca Purba dengan NIM 21106111152. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan analisis kasus mengenai target PBB harus tercapai. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai duduk kasusnya terlebih dahulu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan tentang terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang semakin melebar. Hanya 15% dari target tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai jalur, sementara sisanya mandek atau bahkan mundur. Penyebab utamanya adalah negara-negara maju yang lebih banyak berretorika daripada tindakan nyata, serta melestarikan sistem lama yang tak adil. Negara-negara selatan, umumnya negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam pertumbuhan ekonomi dan untuk menjadi negara yang kaya. Masih ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan dalam mengembangkan industri berbahan baku alam. Secara global, laporan PBB menunjukkan bahwa capaian TPB hanya mencapai 12% yang sesuai jalur, sementara 50% berjalan lambat dan 30% stagnan atau bahkan mundur. Tingkat kelaparan global mencapai tingkat tertinggi sejak 2005 dan diperlukan waktu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis hutang, dan negara maju gagal memenuhi janji bantuan kepada negara berkembang. Tujuan dari TPB sendiri menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 dengan definisi orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $2,15 US per hari, berdasarkan paritas daya beli tahun 2017. Namun capaian negara berkembang dan miskin jauh dari target ini, dan diperlukan 42 tahun untuk mencapainya. Ketimpangan yang semakin melebar tidak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara-negara kaya. Negara-negara Eropa menghadapi tekanan dari gelombang imigran, sebagian besar ilegal dari Afrika dan Asia. Amerika Serikat juga menghadapi masalah imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Di era globalisasi ini, dunia saling terkait dan bergantung satu sama lain. Tidak ada satu negara atau wilayah pun dapat maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul akibat kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah dapat memiliki dampak yang meluas, seperti yang terjadi selama Revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, bencana alam, penyakit, dan potensi konflik. Peta jalan menuju keadilan dunia terletak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap negara harus berjuang untuk mencapai TPB, dan PBB harus menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kerjasama global dan bantuan negara kaya kepada negara berkembang dan miskin, perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua tidak akan tercapai. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada analisis kasus berdasarkan 5W1H. Yang pertama ada who atau siapa. Jadi di dalam kasus ini, saya menganalisis bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, yang pertama adalah Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres, dan yang kedua adalah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Jadi di dalam kasus ini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama ada Antonio Guterres mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dan ketimpangan yang semakin melebar. Yang kedua, hanya 15% target TPB yang sesuai jalur, sementara sisanya mandek bahkan mundur. Penyebab utamanya adalah negara-negara maju yang lebih banyak berretorika dan melestarikan sistem yang tidak adil. Selanjutnya, TPB memiliki 17 tujuan termasuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2030, tetapi banyak negara berkembang jauh dari mencapai target tersebut. Selanjutnya, PBB melaporkan bahwa capaian TPB secara global hanya mencapai 12% yang sesuai jalur, sementara 50% lambat dan 30% stagnan atau mundur. Selanjutnya ada when atau kapan. Jadi, dalam kasus tersebut, kapannya itu adalah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, diadakan pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita lanjut ke where atau di mana. Sidang Umum PBB diadakan di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kita lanjut ke why atau mengapa. Jadi saya di sini mengambil 3 poin. Yang pertama, tujuan utama TPB adalah mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, perubahan iklim, pandemi, dan konflik. Namun banyak negara belum mencapai target-target tersebut dan ketimpangannya pun semakin melebar. Sementara di poin kedua, Antonio Guterres mengingatkan bahwa kerentanan sosial di suatu wilayah dapat menguncang dunia secara keseluruhan, seperti yang terjadi selama Revolusi Arab Spring.
Lalu poin yang terakhir, peta jalan menuju keadilan dunia adalah melalui TPB dan kerjasama global serta bantuan dari negara kaya kepada negara berkembang dan miskin menjadi kunci bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua. Berikut adalah solusi dari sependek pemikiran saya berdasarkan analisis saya terhadap kasus di atas. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang semakin melebar yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran dan komitmen global. Negara-negara terutama yang maju perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap TPB. Hal ini mencakup komitmen untuk mencapai target-target TPB dan berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, bantuan dan dukungan finansial. Negara-negara maju harus memberikan bantuan finansial kepada negara-negara berkembang dan miskin untuk membantu mereka mencapai target TPB. Bantuan ini dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang mendukung pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, dan pengurangan ketimpangan. Yang ketiga, hambatan perdagangan. Mengatasi hambatan perdagangan yang menghambat kemajuan negara berkembang dalam hal perdagangan internasional. Ini termasuk mengurangi diskriminasi dalam perdagangan dan mempromosikan hilirisasi industri berbahan baku alam. Yang keempat, ada teknologi dan pengetahuan. Transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang dapat membantu negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan TPB, terutama dalam hal perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, ada kerjasama internasional. Mendorong kerjasama internasional yang lebih erat dalam upaya mencapai TPB. Ini termasuk kolaborasi dalam penanganan masalah global seperti perubahan iklim, pengendalian pandemi, dan penyelesaian konflik. Yang keenam adalah perubahan sistem yang tidak adil. Memeriksa dan merombak sistem internasional yang dianggap tidak adil, terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan. Ini mencakup reformasi sistem keuangan global, pemangkasan utang negara berkembang, dan peningkatan akses pasar global. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya TPB serta peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan tersebut. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ke yang ke-8, penguatan PBB. Mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga yang lebih adil dan efisien dalam mengatasi masalah global dan mendistribusikan sumber daya secara merata. Namun, teman-teman semuanya, solusi ini memerlukan kerjasama global yang kuat dan komitmen dari semua negara untuk mencapai TPB dan mengurangi ketimpangan dalam dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.